Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Melinda Larasanti dengan NIM Akil 15 akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai upwelling secara umum. Jadi upwelling itu merupakan proses naiknya massa air laut dari lapisan dalam ke permukaan. Air yang naik ini biasanya lebih dingin dan kaya akan nutrien dibandingkan air yang berada di permukaan. Lalu kenapa upwelling bisa terjadi? Ada beberapa penyebab utama. Yang pertama adalah angin, terutama angin muson. Angin yang bertiup sejajar pantai akan mendorong air permukaan menjauh dari pantai. Yang kedua adalah efek Coriolis, yaitu pengaruh rotasi bumi yang membuat arah arus laut itu membelok. Lalu yang ketiga ada transport Ekman. Apa itu? Jadi transport Ekman ini adalah pergerakan air laut akibat dorongan angin yang menyebabkan air permukaan bergeser dan akhirnya digantikan oleh air dari lapisan bawah. Karena proses ini muncullah ciri-ciri upwelling. Apa saja? Yang pertama, suhu permukaan laut menjadi lebih dingin karena air dari dalam laut naik ke atas. Kedua, kandungan nutrien makin tinggi dan ini penting banget karena nutrien ini jadi makanan untuk fitoplankton. Yang ketiga, produktivitas fitoplankton semakin meningkat yang berarti rantai makanan laut juga bisa menjadi lebih aktif. Dampaknya apa? Upwelling ini memiliki dampak yang sangat positif, yaitu meningkatnya hasil perikanan karena banyak ikan berkumpul di daerah yang kaya nutrien. Tapi upwelling ini juga bisa memengaruhi cuaca lokal. Misalnya, membuat suhu udara di sekitar laut jadi lebih sejuk. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa upwelling adalah proses penting yang sangat berpengaruh terhadap ekosistem laut dan kehidupan manusia. Upwelling ini terjadi kuat di beberapa wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Fenomena ini biasanya terjadi saat musim tertentu, ketika angin muson bertiup lebih kuat dan mendorong terjadinya pergerakan air laut. Nah, setiap daerah ini mempunyai karakteristik upwelling yang berbeda-beda, tergantung kondisi angin, arus laut, dan bentuk garis pantainya. Untuk lebih memahami bagaimana upwelling terjadi di Indonesia secara spesifik, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan upwelling di selatan Jawa hingga Sumatera. Ini fokusnya ke wilayah barat di Indonesia. Nah, upwelling di wilayah barat Indonesia merupakan fenomena oceanografi penting yang terjadi sepanjang pantai Pulau Selatan, Pulau Jawa hingga Sumatera, yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Fenomena ini umumnya berlangsung pada musim timur, yaitu sekitar bulan Juni hingga September, ketika pola angin muson tenggara mendominasi wilayah tersebut. Pada periode ini, angin muson tenggara bertiup sejajar garis pantai selatan Jawa hingga Sumatera, dari arah timur ke barat. Tiupan angin ini memicu terjadinya transport Ekman, yaitu pergerakan massa air laut di lapisan permukaan yang arahnya menyimpang dari arah angin akibat pengaruh rotasi bumi, atau disebut gaya Coriolis. Di belahan bumi selatan, transport Ekman menyebabkan air permukaan bergerak menjauhi pantai. Akibatnya, terjadi kekosongan massa air di dekat pantai, yang kemudian digantikan oleh air dari lapisan lebih dalam yang naik ke permukaan. Dan proses inilah disebut sebagai upwelling. Air laut yang naik dari kedalaman memiliki karakteristik suhu yang lebih rendah dibandingkan air permukaan normal. Oleh karena itu, salah satu ciri utama upwelling di wilayah ini adalah penurunan suhu permukaan laut atau Sea Surface Temperature, disingkat SST. Berdasarkan berbagai studi oceanografi, suhu permukaan laut di selatan Jawa hingga Sumatera yang biasanya berkisaran 28 hingga 30 derajat Celcius dapat turun menjadi sekitar 24 hingga 26 derajat Celcius selama periode upwelling. Penurunan suhu ini menjadi indikator kuat adanya proses pengangkatan massa air dari kedalaman. Selain suhu yang lebih rendah, air dari lapisan dalam juga kaya akan nutrien seperti nitrat dan fosfat. Kandungan nutrien yang tinggi ini mendorong pertumbuhan fitoplankton secara signifikan, yang ditandai dengan meningkatnya konsentrasi klorofil A di perairan tersebut.
Tingginya produktivitas primer ini menjadikan wilayah upwelling sebagai daerah yang sangat subur secara biologis, dan dampak kondisi ini sangat besar, terutama bagi sektor perikanan. Melimpahnya plankton sebagai sumber makanan utama dalam rantai makanan laut menyebabkan peningkatannya populasi ikan. Oleh karena itu, wilayah selatan Jawa hingga Sumatera dikenal sebagai salah satu fishing ground penting di Indonesia, khususnya pada musim timur. Nelayan lokal sering memanfaatkan periode ini untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka, karena peluang mendapatkan ikan dalam jumlah besar lebih tinggi dibandingkan musim lainnya. Baik, berdasarkan gambar tersebut, gambar citra satelit suhu permukaan laut atau SSC, terlihat adanya penurunan suhu di sepanjang pantai selatan Jawa hingga Sumatera saat musim timur. Pada peta, wilayah pesisir menunjukkan suhu sekitar 20 hingga 26 derajat Celcius ditandai warna biru hingga hijau. Lebih rendah dibandingkan laut lepas yang mencapai 28 hingga 30 derajat Celcius dengan warna kuning hingga kemerah. Pola ini mengindikasikan terjadinya upwelling, yaitu naiknya massa air dingin dari kedalaman ke permukaan akibat transport Ekman. Dengan adanya data SST tersebut, fenomena upwelling di selatan Jawa Sumatera tidak hanya dapat dijelaskan secara konseptual, tapi juga didukung oleh bukti empiris yang terukur, sehingga memperkuat pemahaman ilmiah mengenai dinamika oceanografi di wilayah barat Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Pande. Saya sini akan menjelaskan upwelling Selat Nusa Tenggara. Upwelling Selatan Nusa Tenggara merupakan salah satu fenomena oceanografi penting di wilayah tengah laut Indonesia yang terjadi di perairan selat sekitar Bali, Lombok, Sumbawa hingga Flores, dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Upwelling adalah proses naiknya massa air laut dari lapisan dalam ke permukaan air. Air dari kedalaman ini umumnya memiliki suhu yang lebih dingin dan kaya akan nutrien dibandingkan air di permukaan. Fenomena upwelling di wilayah Nusa Tenggara termasuk salah satu yang terkuat di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh angin muson timur yang bertiup cukup kuat, terutama pada musim kemarau. Angin ini mendorong air permukaan menjauh dari pantai, sehingga air dari lapisan bawah dapat naik ke atas untuk menggantikannya. Salah satu kondisi topografi di wilayah Indonesia ini memiliki lereng curam, yang dimana memproses upwelling karena memudahkan pergerakan air dari kedalaman menuju permukaan. Secara karakteristik, upwelling di daerah ini ditandai dengan penurunan suhu permukaan laut yang signifikan. Air laut menjadi lebih dingin dan kandungan nutrien seperti nitrat, fosfat meningkat secara drastis. Adapun beberapa dampak dari fenomena ini yang sangat besar terhadap ekosistem laut. Melimpahnya nutrien memicu pertumbuhan fitoplankton sebagai dasar rantai makanan. Hal ini kemudian meningkatkan jumlah ikan dan menjadikan wilayah ini sebagai salah satu daerah perikanan paling produktif di Indonesia. Dengan demikian, upwelling Selatan Nusa Tenggara memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas laut serta mendukung kehidupan dan ekosistem masyarakat pesisir. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian ada upwelling di Laut Banda, merupakan fenomena oceanografi yang cukup unik untuk dibandingkan di wilayah lain di Indonesia. Laut Banda termasuk laut dalam dengan cekungan yang sangat dalam, sehingga memungkinkan naiknya massa air dari lapisan bawah ke permukaan. Hal ini membuat mekanisme upwelling di wilayah ini lebih kompleks dibanding daerah pesisir seperti Selatan Jawa atau Nusa Tenggara. Pada umumnya, upwelling dipengaruhi oleh angin muson. Namun di Laut Banda, proses ini juga melibatkan sirkulasi laut dalam. Pergerakan massa air tidak hanya terjadi di permukaan, tetapi juga dipengaruhi oleh arus bawah laut serta perbedaan suhu, densitas, dan tekanan. Selain itu, arus lintang Indonesia atau Arlindo turut berperan dengan membawa massa air dari Samudra Pasifik sampai Samudra Hindia melalui Laut Banda, sehingga memicu pergerakan vertikal yang mendukung upwelling. Karakteristiknya ditandai dengan naiknya air dari kedalaman yang kaya akan nutrien. Berbeda dengan wilayah lain, upwelling di Laut Banda tidak tergantung pada musim karena dipengaruhi oleh dinamika laut dalam. Dampaknya nutrien yang tinggi
tinggi meningkatkan pertumbuhan fitoplankton dan mendukung kehidupan organisme laut termasuk ikan. Jika dibandingkan dengan selatan Jawa Sumatera yang lebih dipengaruhi oleh angin muson, Nusa Tenggara oleh angin dan topografi, sedangkan Laut Banda paling kompleks karena melibatkan dinamika laut dalam. Dengan demikian, upwelling di Laut Banda menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh angin, tetapi juga oleh proses laut dalam yang lebih kompleks. Baik, kesimpulannya, upwelling di Indonesia merupakan fenomena penting yang terjadi akibat interaksi antara angin muson, rotasi bumi, dan dinamika arus laut. Di wilayah selatan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, upwelling dipicu oleh angin muson tenggara yang menyebabkan air permukaan menjauh dari pantai sehingga air dingin kaya akan nutrien naik ke atas. Di wilayah Nusa Tenggara, fenomena ini terjadi lebih kuat karena kombinasi angin yang intens dan kondisi topografi laut, menjadikannya salah satu daerah paling produktif di Indonesia. Sementara itu, di Laut Banda, upwelling tidak hanya dipengaruhi angin, tetapi juga oleh sirkulasi laut dalam, sehingga memiliki karakteristik yang lebih kompleks dan tidak sepenuhnya bergantung pada musim. Secara keseluruhan, ketiga wilayah ini menunjukkan bahwa upwelling berperan sangat besar dalam meningkatkan kesuburan dalam perairan, mendukung kehidupan dari plankton, dan pada akhirnya meningkatkan hasil perikanan di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah laut dengan produktivitas tinggi di dunia. Sekian dari kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan terima kasih.